Sebelah kaki Johor Darul Takzim sudah ada di final Piala Malaysia. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang semua ataupun malam. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Semoga sehat-sehat semua. Congratulations untuk penyokong dari Johor Darul Takzim yang mana semalam berhasil JDT menewaskan tuan rumah Terengganu FC dengan skor yang sangat meyakinkan 0-4. Ini menarik, kita akan bahas sedikit sebelum laga JDT melawan Terengganu dan juga selepas laga yang mana ini peluang Terengganu sudah sangat-sangat berat ya. Jadi dengan kekalahan ini berarti 7 pertemuan terakhir Terengganu dengan JDT tidak dapat satu mata sama sekali. Oke, ini menarik ya. Sebelum ke teknis perlawanan matchday pertama separuh akhir Piala Malaysia, ini ada cerita ya sebelum laga antara Terengganu melawan Johor Darul Takzim. Yang mana kita tahu ada 2 pemain dari JDT yang bermain di Terengganu yaitu Safawi dan juga Akhyar Rashid. Yang mana 2 pemain ini adalah masuk dari 2 dari 3 player tempatan yang tampil menyerlah musim ini ya, Safawi dan juga Akhyar Rashid, dan satu lagi kita tahu adalah Arif Aiman ya. 3 pemain ini memang top lah performanya, entah itu di Liga, Piala Malaysia atau kejuaraan tempatan yang lain gitu. Nah ini menarik. Nah tapi kita tahu karena pemain pinjaman dari JDT seperti biasa itu adalah gentleman agreement ataupun mungkin ada di kontrak, tak boleh bermain melawan klub yang memiliki kontrak dari 2 pemain ini. Nah ramai berkembang, kemudian dari aku juga baca ketua supporternya Terengganu itu ingin untuk diberi kemudahan untuk boleh bermain. Tetapi ternyata Terengganu ini manajemennya malah mengontrak Akhyar Rashid untuk 2 tahun atau berapa aku lupa. Jadi Akhyar Rashid akhirnya boleh bermain untuk melawan JDT ya. Jadi sudah ada secercah asa untuk memberikan efek kejut kepada Johor Darul Takzim yang mana Terengganu juga bermain di kandang ya. Dan semalam cukup banyak yang tengok perlawanan walaupun nampaknya cuacanya kurang bagus ya karena hujan. Dan seperti mungkin banyak yang menduga setelah perlawanan dimulai ya Akhyar Rashid bermain dan Safawi Rashid tidak masuk line up ya karena memang sekali lagi gentleman agreement itu ya, dan tak ada nama Ivan Mahmud juga ya, memang itu kelemahan Terengganu mungkin ya karena pemain andalanya tak boleh main. Nah di pertandingan ini JDT cukup mendominasi. Aku tengok perlawanan ini tidak sampai selesai ya, nah sampai menit berapa aku lupa, tapi ya aku tengok beberapa golnya lah semalam itu. Nah, yang menarik ya JDT mendominasi perlawanan ini, dan yang aku tengok ya, sisi lemah dari Terengganu itu adalah sisi pertahanan, khususnya sisi sebelah kanan ya. Di mana aku tengok ada peluang dari Oscar Aribas, kemudian kepada Romel Morales yang akhirnya jadi corner kick ya. Selepas itu Arif Aiman melakukan tendangan dan disundul, di heading oleh pemain asal Korea Selatan di JDT ya, Park Jong-hun, dan bola itu akhirnya terjadi sekelumit, akhirnya menjadi jaringan perdana oleh Romel Morales. Nah, pokoknya beberapa kali pertahanan ya, pemain nomor 22 dari Terengganu, Engku Sakir, terus siapa lagi ya? Safwan Mazlan, terus Alif Zakaria ketika berada di belakang benar-benar dieksploitasi oleh pemain-pemain dari JDT ya, khususnya Oscar Aribas bekerja sama dengan Juan Moniz atau Unda Ande Barena ya, dan beberapa kali juga Akhyar Rashid tukar posisi gitu. 1-0, kemudian sempat ada jaringan juga dari Morales, tapi
setelah VAR golnya tidak disahkan ya. Jadi akhirnya JDT mendominasi di perlawanan separuh masa. Half time 1-0 untuk Johor Darul Ta'zim. Kemudian babak kedua mulai lagi sekali lagi ya tidak berubah. Terengganu sisi kanannya benar-benar dieksploitasi ya. Gol kedua itu faktor belum kesiapan ya, belum kesiapan ketersediaan pemain-pemain belakang ataupun pemain tengah Terengganu yang berada di barisan belakang, karena itu corner kick dilakukan kick in, kemudian bola dapat beberapa pemain itu masih atau baru saja putar badan gitu ya. Waktu itu Arif Aiman melakukan penetrasi ke sisi kanan masuk, entah itu Engku Sakir atau Safwan Mazlan atau Alif Zakaria yang dilewati oleh Arif Aiman dan di syuting masuk 2-0 ya. Gawang dari Rahaziadli kemasukan 2 jaringan selepas beberapa kali gemburan. Nah, tidak lepas dari situ, gol ketiga juga ada kesalahan ya, ketika ada crossing dari Oscar Aribas, sudah ditepis tapi oleh kiper Terengganu Raziadli, tapi tepisannya belum sempurna. Kemudian mencoba dibuang, disepak saja oleh pemain nomor 3 Terengganu itu siapa ya? Samsul ya, Ubadaya Samsul, dibuang tapi ke pinggir sebelah kanan dan itu tak keras. Nah, akhirnya bola kena pemain JDT di umpan-umpan sebelum akhirnya diberikan kepada Juan Muniz. Ya kayak Juan Muniz, kemudian Juan Muniz memberikan umpan tarik kepada Arif Aiman dan 3-0. Arif Aiman cetak brace ya di perlawanan semalam. Nah, selepas itu Arif Aiman mengejar hat-trick ya. Tusukannya dari sisi kiri pertahanan dari Terengganu memberikan umpan kepada Nazmi ya, Nazmi Faiz. Terus akhirnya Nazmi Faiz melakukan umpan tarik dan gol backheel yang dicetak oleh Bergson da Silva. Ini Bergson cukup berat ya untuk, walaupun menang 4-0 tapi Bergson hanya mencetak 1 jaringan saja semalam ya. Jadi cukup berat. Jadi 4-0 dan dengan skor yang sangat mencolok, apalagi ini bermain di kandangnya Terengganu, aku sih sudah sangat yakin Terengganu sangat-sangat sukar untuk boleh mengejutkan JDT dengan unggul 5 jaringan, dan menurut aku mustahil lah, mustahil, sangat berat, apalagi Terengganu harus bermain di SSI nantinya ya di bulan Februari kalau aku tak silap ya. Jadi sangat berat untuk Terengganu, tapi paling enggak walaupun kalah dengan Ahya Rashid yang sudah jadi milik Terengganu menjadi asa ataupun harapan baru Terengganu untuk boleh lebih baik lah musim depan atau untuk melanjutkan sisa liga ini. Nah, kemudian kita tunggu nanti Safawi Rashid apakah akan mengikuti jejak Ahya Rashid atau tidak. Sekali lagi, congratulations untuk penyokong dari Johor Darul Ta'zim yang kemungkinan ya hampir dipastikan sudah boleh ke final Piala Malaysia. Dan untuk penyokong Terengganu tak usah ya harus besar hati ya karena kekalahan ini. Dan aku juga kemarin waktu buat konten dengan Bola Ale, Syafiq Bola Ale, cakap JDT sekarang ini bukan kaleng-kaleng, karena JDT ini adalah pemain-pemain yang memang setupnya itu untuk Liga Juara-Juara Asia ya. Jadi ya tak apalah kayak gitu, walaupun kalahnya memang cukup telak sih 4-0. Nah, mungkin itu dulu video dari JCS ya. Setelah aku buat video ini nanti ada perlawanan antara Sabah melawan Sri Pahang, dan aku sih pengennya Sabah yang lolos, tapi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.